إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam kajian kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah Lil Arfaj, atau bantahan kepada seorang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj tentang salah kaprahnya terhadap bid'ah. Kita masih membahas bantahan terhadap beliau atau bantahan terhadap Abdul Ilah Al-Arfaj ini oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, di mana penulis yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj ini ingin untuk menegaskan bahwa ibadah itu boleh tanpa dalil. Silahkan orang itu beribadah sendiri meskipun tidak ada dalilnya. Apa argumentasinya? Yaitu dia membawakan riwayat-riwayat tentang sebagian sahabat yang dikira para sahabat ini mengarang-arang ibadah tanpa ada dalil dari Nabi SAW. Meskipun nanti disetujui oleh Nabi, namun kan yang penting sahabat itu punya kebiasaan ngarang ibadah, kreasi ibadah. Maka dari situ kata dia, ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak boleh dikatakan tawakuf, berhenti pada dalil. Kata dia nggak boleh. Boleh seorang itu melakukan ibadah nggak harus nunggu dalil. Telah berlalu syubhat berdalil dengan Bilal bin Rabah. Tentang apa itu? Wudu, ya, sholat sunnah wudu. Kata mereka, ini bukti bahwasanya sahabat itu melakukan ibadah tanpa dalil. Bilal setiap kali selesai wudu, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mendengar kedua sandal Bilal di surga. Maka dibantah dengan bantahan secara global. Yaitu yang pertama, pemahamanmu terhadap hadis tersebut bahwasanya boleh melakukan bid'ah meskipun tidak ada dalil, maka itu pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya, karena Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' semuanya menolak adanya bid'ah hasanah. Kemudian bantahan yang kedua, bahwa peristiwa ini terjadi di masa hidup Nabi SAW. Berbeda dengan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Tidak ada yang melegalkan
tidak ada yang mengkonfirmasinya, tidak ada yang mengizinkannya. Kalau di masa Nabi ada yang diizinkan oleh Nabi dan ada yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Seperti 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi untuk bertanya tentang ibadah mereka. Namun setelah dijelaskan ternyata ibadah Nabi biasa, maka mereka akhirnya membuat hal yang baru. Yaitu dengan apa yang pertama? Gak mau apa? Gak mau, tidak mau tidur, sholat malam terus. Sing keloro, gak mau buka puasa, alias puasa terus. Nah, yang ketiga baru gak gelem rabi. Tapi ini bid'ah. Kenapa? Nabi gak pernah mengajarkan demikian. Tapi apakah selalu disetujui oleh Nabi? Tidak. Padahal niatnya mereka baik. Ya, diingkari oleh Nabi SAW dengan kalimat yang fenomenal, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dariku, bukan golonganku. Kemudian jawaban global yang ketiga, kisah Bilal yang melakukan sholat sunnah wudhu ini, itu diriwayatkan dari zaman ke zaman oleh para ulama, namun tidak ada satupun ulama yang berdalil dari kisah Bilal ini akan bolehnya bid'ah hasanah. Tidak ada. Ya, adanya pun juga dari ulama-ulamanya mereka yang mendukung adanya bid'ah hasanah, boleh beribadah tanpa dalil. Nah, ini 3 bantahan secara global sudah kita sampaikan. Adapun bantahan secara terperinci, jare sopo Bilal nggak pernah diajari sama Nabi. Ada hadisnya. Nabi SAW dari Utsman bin Affan, Nabi mempraktekkan wudhu. Setelah itu Nabi mengatakan, man tawaddo'a mithla wudhu'i hadha, thumma yusalli raq'atain, walam yuhaddith fihima illa ghafarahullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, thumma shalla raq'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu nafsahu fihima, dan dia tidak melakukan hal-hal ketika sholatnya itu, alias dia khusyuk dalam sholatnya itu, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah ini adalah dalil tentang bolehnya orang sholat, disyariatkannya orang sholat setelah wudhu? Ya, maka aneh dari mana mereka mengambil kesimpulan Bilal ngarang dewi. Tapi kemudian sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu syubhat mereka tentang sholat eksekusi, sholat sebelum eksekusi. Siapa nama sahabatnya? Hubaib bin Adi. Ya, Hubaib bin Adi yang ditawan oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian dieksekusi. Sebelum dieksekusi dia minta izin. Maka dia diizinkan dan waktunya itu digunakan untuk sholat. Kemudian setelah itu dia dieksekusi. Nah, maka sebagian orang mengatakan Hubaib melakukan bid'ah hasanah, di mana dia melakukan sholat sebelum eksekusi yang akhirnya menjadi kebiasaan setiap orang yang mau dieksekusi sholat dulu. Nah, itu yang ngarang bukan Nabi, tapi yang ngarang siapa tadi? Hubaib bin Adi. Maka apakah perbuatan Hubaib bin Adi ini bid'ah? Ya, maka dibantah dengan 3 bantahan secara global. Yang pertama, pemahamanmu tentang adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bolehnya beribadah tanpa dalil, itu adalah pemahaman yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma'. Ya, berarti pemahamanmu itu pemahaman yang rusak. Karena setiap pemahaman yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, dan ijma' itu adalah pemahaman yang dipastikan pemahaman yang keliru, pemahaman yang rusak. Maka kalau itu pemahaman yang benar, berarti Al-Qurannya yang rusak. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, bantahan secara global, yaitu ini terjadi di masa hidup Nabi SAW, peristiwa ini. Maka berarti ada yang mengkonfirmasinya, yaitu Nabi sendiri. Kemudian yang ketiga,
para ulama menyebutkan kisah eksekusi Hubaib ini dari zaman ke zaman. Namun tidak ada di antara mereka satupun yang berdalil dari kisah Hubaib ini akan bolehnya bid'ah hasanah, akan bolehnya beribadah meskipun nggak ada dalilnya, nggak ada. Tapi ini bantahan secara global. Adapun bantahan secara terperinci kemarin sudah kita sampaikan. Orang ketika dia tahu bahwa di depannya ada kematian, maka kira-kira apa yang dilakukan sama dia? Beramal soleh. Ya, dia akan melakukan amal soleh. Apapun yang bisa dia lakukan akan dia lakukan. Entah dia baca Quran, entah dia bersedekah, apapun dia lakukan. Seperti misalnya dalam surah Al-Munafikun, akhir surah Al-Munafikun, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Rabbku, seandainya kau tunda kematianku sebentar saja. Tuh, dikasih waktu yang sebentar sebelum dicabut nyawanya. Apa yang dilakukan? Fa'as-sodakoh. Tuh, aku akan sodakoh. Amal soleh. Kenapa dia ingin sodakoh? Ya, itu yang bisa dilakukan karena selama ini dia menumpuk hartanya. Maka dia ingin menutup hidupnya dengan amal soleh. Nah, Hubaib memilih amal soleh apa? Sholat. Karena itu yang memang bisa dikerjakan tatkala itu. Masuk kate poso. Ya. Kesuwen jare sing ngenteni buka dhisik. Atau misalnya sodako, enggak nggo duit, namanya juga orang ditawan, disandra. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ambillah pertolongan, mintalah pertolongan dengan bersabar, maksudnya dengan tetap bersabar memegang agama Allah dan dengan sholat. Ya. Demikian juga kebiasaan Nabi SAW, idza hazabahu amrun, Nabi itu kalau dirundung masalah, lagi ada problem, apa yang dilakukan sama Nabi? Ya, sholat. Faza'ilas sholah. Nabi bersegera melaksanakan sholat. Yaitu kebiasaan Nabi kalau lagi galau, lagi ada masalah, problem, maka beliau langsung melaksanakan sholat. Maka demikian juga yang dilakukan Hubaib. Ini masalah besar, mau dieksekusi, maka beliau melaksanakan sholat. Tapi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sekedar untuk memurojaah kembali. Tapi sekarang kita sampai pada halaman 119. Raddus tidlalihi bitikrari qiraati suratil Ikhlas. Bantahan terhadap Abdul Ilah Al-Arfaj ini tentang kisah sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Sebelum kita baca ucapan beliau, kita bahas atau kita bawakan terlebih dahulu riwayatnya, karena di sini beliau nggak menyebutkan riwayat hadisnya, karena ada dua hadis yang mirip, ya bukan mirip 100%, tapi kesimpulannya mirip, yaitu kisah tentang seseorang yang sholat ngulang-ngulang bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kita bawakan hadisnya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi muttafaqun alaih. Adapun lafal yang kita bawakan di sini adalah lafal Imam Muslim. Kita baca, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Pernah suatu ketika Nabi SAW mengutus seseorang untuk memimpin satu kompi pasukan. Jadi ada satu komandan, satu orang diperintahkan untuk menjadi komandan pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dan komandan ini kalau sholat, dia yang jadi imam memimpin pasukannya. Ya wajar ya, namanya komandan yang mimpin jadi imam. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad.
Nah, dia kalau jadi imam itu kebiasaannya selalu mengakhiri bacaan sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Ya, mengakhiri di sini bisa berarti dia itu baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua ya ngono, baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, terus Qul huwallahu ahad. Atau bisa juga yang kedua, dia baca surat lain. Ya, setelah Al-Fatihah dia baca surat lain. Setelah selesai baca surat, dia tambah dengan surat Qul huwallahu ahad. Ya, ini imamnya, komandannya selalu itu. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pasukan ini pulang ke Madinah, maka diceritakan sama pasukannya kelakuan komandan tadi. Nek salat mesti maca apa? Qul hu. Ya, kalau sholat mesti baca Qul huwallahu ahad. Ya, kenapa? Mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa itu imamnya kok selalu baca Qul huwallahu ahad? Faqal, maka kata Nabi SAW, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Loh, takon ono kata Nabi. Tanyakan kepada dia, apa alasan dia melakukan itu? Nabi suruh tanya langsung kepada panglimanya, komandan pasukan tadi. Fasa'aluhu, maka ditanyakan oleh pasukannya, kenapa kok melakukan selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya? Faqala, maka sang komandan pasukan tadi mengatakan, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat Allah, yaitu sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca dengan surat Al-Ikhlas itu. Karena kandungannya surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh iya kan? Antum lihat surat Al-Ikhlas, bahas yang lain enggak? Bahas tentang Rasul, hari kiamat, bahas tentang syariat apa gitu? Bahas tentang malaikat? Enggak. Sing dibahas mulai awal sampai akhir apa tok? Allah tok. Itulah kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan. Karena ayat ini murni yang sedang dibicarakan hanya Allah. Gak ngomong sing liyane. Ya, tidak membicarakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebut surat Al-Ikhlas karena man qara'aha fahuwa mukhlisun lillah. Barang siapa yang membacanya wa fahima maknaha, dan dia memahami maknanya, meresapi, mentadaburi maknanya, barang siapa yang demikian, maka dia menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah, yaitu yang bertauhid, hanya beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi kembali ke kisah ini, maka kata komandan tadi, aku cinta membaca surat Al-Ikhlas itu karena di dalamnya ada sifat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar jawaban ini, Nabi kemudian mengatakan kepada pasukan tersebut, akhbiru annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia, komandan tadi, Allah mencintainya juga. Ya, kabarkan kepada dia Allah mencintainya. Perhatikan di sini, dia dicintai oleh Allah karena dia mencintai surat Al-Ikhlas yang di dalamnya ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, jadi cintanya kepada surat Al-Ikhlas itu disebabkan karena cintanya kepada Allah. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya Allah mencintainya. Beda sama kita cinta juga sama surat Al-Ikhlas. Tapi karena apa ya? Karena pendeknya. Siji loh. Beda. Ya, bukan karena kandungan maknanya, bukan karena sifat-sifat Allah, beda. Kalau kita suka surat Al-Ikhlas karena ringkesnya, pendeknya. Makanya imam yang bacanya surat Al-Ikhlas itu disenangi sama jamaahnya. Ndang mari ndang wis hari ini. Ya. Itu riwayat yang pertama ya. Riwayat yang pertama berarti bisa kita katakan itu kisah tentang
komandan pasukan, gitu aja. Ya, kisah tentang komandan pasukan, atau nanti diistilahkan dengan beliau Amir As-Sariyah. Nanti akan disebutkan oleh beliau namanya Amir As-Sariyah, pemimpin pasukan. Nah, sekarang kisah kedua. Kalau tadi dari Aisyah, sekarang dari Anas bin Malik. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik secara mu'allaq. Nah, kalau ini yang jadi aktornya bukan Amir As-Sariyah, bukan pemimpin pasukan, tapi yang jadi aktornya di sini adalah Imam Masjid Quba. Ya, aktornya di sini Imam Masjid Quba. Kisahnya hampir mirip. Kita baca. Kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seseorang dari Ansor yang mengimami kaum muslimin di Masjid Quba. Masjid Quba, masjid apa? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Nabi begitu tiba di Madinah setelah hijrah, maka Nabi membangun Masjid Quba dekat dengan Masjid Nabawi. Nabi ke Masjid Quba setiap hari apa? Sabtu. Ya. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi. Iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Beda sama tadi. Kalau yang ini dia membuka bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Kalau yang sebelumnya kan menutup, mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Kalau ini setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas dulu. Nah, setelah baca Al-Ikhlas baru kemudian dia baca surat yang lain sampai selesai. Setelah tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Setelah baca surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka dia baca surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, gitu. Jadi selalu membuka bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raq'atin, dan dia melakukan itu di setiap rakaat. Ya, dia mesti saben ngimami rakaat pertama, rakaat kedua, kayak gitu dia. Fakallamahu ashabu, maka ditegur sama makmumnya. Faqalu, makmumnya mengatakan, innaka taftatihu bihadhihi surah. Wahai Pak Imam, kau itu selalu membuka bacaan dengan surat ini, yaitu Al-Ikhlas. Thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra. Dan kau memandang bahwa kau nggak cukup hanya membaca satu surat, sehingga kau membaca dengan surat yang lain juga. Ya, atau bisa juga kau menganggap seakan-akan bacaanmu itu tidak sah kalau nggak baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, kata makmumnya ngono. Fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha. Wis ngene wis. Pilihannya cuma dua. Kau hanya membaca surat Al-Ikhlas saja, nggak usah ditambah dengan surat yang lain. Atau pilihan yang kedua, kau tinggalkan surat Al-Ikhlas, kau baca surat yang lain. Kata makmumnya. Wa taqra' bi ukhra. Faqala ma ana bitarikiha. Kata imam tadi, enggak, aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. In ahbabtum an uammaku an ummakum, ya, in ahbabtum an ummakum bidzalik fa'altu. Kalau kalian suka tak imami, maka aku akan mengerjakan seperti biasanya. Kalau kalian suka, saya yang jadi imam. Wa in karihtum taraktukum. Tapi ya sudah, kalau kalian memang nggak suka tak imami, saya yang jadi imam, ya sudah, saya tinggalkan kalian. Saya nggak mengimami kalian lagi.
wa kanu yarawna annahu min afdolihim. Nah, makmumnya itu menganggap bahwa sang imam itu adalah orang yang paling afdol, paling baik di antara mereka bacaannya. Dilema juga ini. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu. Makmumnya itu, orang-orang sana itu, mereka nggak suka kalau ada imam lain selain imam yang biasanya ini. Maka falamma atahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Maka ketika Nabi datang ke Masjid Quba, maka orang-orang makmum tadi itu menceritakan kejadian ini kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya kepada sang imam tadi, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi'i ashabuk?" Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk menuruti kemauan makmummu itu? Apa sih yang menghalangimu untuk menuruti kemauan mereka? Seperti yang mereka sarankan tadi, yaitu kau tinggalkan membaca terus-terusan surat Al-Ikhlas itu. Ya, atau kalau kau membaca surat Al-Ikhlas, ya sudah surat Al-Ikhlas saja. Gak usah ditambah dengan surat yang lain. Apa yang menghalangimu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'atin. Dan apa motivasimu yang mendorongmu untuk kau terus komitmen membaca surat ini di setiap rakaat? Apa motivasimu itu, doronganmu itu yang mendorongmu? Maka dijawab sama sang imam, faqala inni uhibbuha, karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas itu. Maka faqal, Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu memasukkan engkau ke surga. Ya, menjadi sebab memasukkan dirimu ke dalam surga. Ini dua kisah, masih ingat ya kisah yang pertama tadi ya. Jadi kisah yang pertama tadi aktornya siapa? Amir As-Sariyah, pemimpin pasukan. Sedangkan yang kedua ini aktornya siapa? Imam Masjid Quba. Sekarang kita kembali ke kitab. Di sini beliau membawakan ucapan Abdul Ilah Al-Arfaj. Syubhatnya dulu dibawakan sama beliau. Dzakara qissatas sahabi alladzi kana yukarriru qira'ata suratil Ikhlas fi raq'atin. Tsumma qala. Di sini Abdul Ilah Al-Arfaj membawakan kisah sahabat yang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas di setiap salat. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, wasyahidu huna huwa takhsisu suratil Ikhlas bil qiraati fi kulli raq'atin. Yang jadi pendalilan, fokus pendalilan di sini adalah yaitu mengkhususkan surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Nah, kan berarti Nabi pernah ngajarin enggak? Enggak pernah. Tapi sahabat ini melakukan, mengkhususkan baca surat Al-Ikhlas di setiap salat. Wa kana hubbu tilka surah qad ghalaba ala dzalika sahabi. Dan kecintaan dia terhadap surat inilah yang menyebabkan dia terus mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas itu. Lima tahtawihi min ta'zimillahi azza wa jalla. Karena kandungan yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu adalah ta'zimullah, pengagungan terhadap Allah. Fa khassasaha bil qiraati fi kulli raq'atin. Maka akhirnya sang sahabat ini mengkhususkan membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Walam yakun indahu nassun tauqifiyun bimasyru'iyatiha. Padahal tidak ada dalil yang khusus akan syariat ngulang-ngulang bacaan Al-Ikhlas. Kena syubhatnya ke antum? Ya, padahal nggak ada dalil khusus. Nabi memerintahkan bacalah surat Al-Ikhlas. Ya, setiap kali sholat bacalah surat, nggak ada. Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Nasiruddin Ibnil Munir rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil
dari Nasiruddin Ibnul Munir, atau kita katakan Ibnul Munir rahimahullah. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annal maqasida taghayyara ahkamal fi'l. Di dalam hadis ini ada pelajaran bahwa tujuan-tujuan itu merubah hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Li'anna ar-rajula law qala, karena seandainya orang tadi yang ngulang-ngulang bacaan al-ikhlas tadi mengatakan innal hamila lahu ala i'adatiha annahu la yahfadhu ghairaha la amkana an ya'murahu bihifdhi ghairiha. Seandainya alasan tadi ditanya, apa kok ngulang-ngulang al-Fatihah? Al-Ikhlas. Seandainya motivasinya dia mengulang-ulang al-Ikhlas itu karena nggak ada yang apal kecuali al-Ikhlas toh, maka pasti jawaban Nabi dia akan disuruh untuk menghafalkan yang lain. Nah, itu kita itu kebanyakan itu. Kenapa kok ngulang-ngulang al-Ikhlas? Kalau mana iso ikut tok. Iso ikut tok. Nah, seandainya jawaban sahabat itu kayak gitu, alasan dia mengulang-ulang al-Ikhlas karena nggak hafal yang lain, maka pasti Nabi akan memerintahkan untuk menghafal yang lain. Lakinnahu i'talla bihubbiha. Tapi alasan dia adalah karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Fa dhaharat sihhatu qasdihi. Maka di situ nampak betulnya maksud dan tujuan dia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu. Fa sawwabahu, maka dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan qal wa fihi dalilun ala jawazi tahsisi ba'dil Qur'an bimailin nafsi ilaihi wal istikthari minhu. Maka dari sini ada dalil bolehnya mengkhususkan sebagian ayat-ayat Al-Quran karena kecondongan hati terhadap ayat tersebut, maka diulang-ulang ayat itu. Nabi nanti disebutkan di syubhat setelah ini masih tentang Al-Ikhlas juga, di mana orang setiap sholat malam bacanya Al-Ikhlas terus. Tiap sholat malam baca Al-Ikhlas terus. Ya, maka ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena mengulang-ulang demikian itu dibolehkan. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran karena hati kita condong dengan bacaan tersebut, karena ayat ini kena di hati kita. Maka ini min babit tadabbur, dalam rangka mentadaburi. Ada contohnya aja, nanti disebutkan. Nabi SAW pernah sholat malam cuman baca satu ayat tok. Semalam suntuk cuman baca satu ayat, diulang-ulang terus sama Nabi. Ada yang tahu ayat apa? Akhir surat Al-Maidah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila engkau mengadab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Namun apabila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz Al-Hakim. Diulang-ulang terus sama Nabi. Kenapa? Karena ayat ini memang ingin ditadaburi oleh Nabi SAW, ngena di hati Nabi SAW. Ya. Pernah antum mungkin baca ayat ya ketika sholat misalnya. Nah, ayat ini memang betul-betul kena di hati antum. Ayat ini memang betul-betul menusuk di dalam hati antum. Dan antum ingin untuk benar-benar meresapi ayat ini. Misalnya yang pernah kita alami di surat Al-Hadid. Allah mengatakan, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima fatakum. Ya. Supaya kalian tidak berputus asa ya dengan apa-apa yang kalian kehilangan darinya. Ya, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak berputus asa dengan apa yang kalian hilang darinya, dan supaya kalian tidak bergembira, senang dulu dengan apa yang kalian dapatkan. Tuh. Ya, waktu itu kita sedang kehilangan sesuatu.
Kemudian pas di ayat ini kita baca ulang benar-benar meresap sampai akhirnya hilang kegalauan itu. Ya kan? Antum kalau coba bayangkan kehilangan apa misalnya antum? Kehilangan duit. Ya, padahal duit digawe apa? Ya bayar kontrakan, bayar cicilan oma lah, bayar sekolah anak lah. Ya. Kemudian hilang. Sedih nggak? Sedih. Atau mungkin seorang yang ditinggal anggota keluarganya. Sedih. Maka kemudian dia membaca ayat yang tadi kita baca surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika Allah memberikan musibah kepada kalian, itu supaya kalian tidak gampang berputus asa atas apa yang kalian hilang dari kalian. Dan supaya kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Maka itu dibaca terus, diulang-ulang terus. Sampai merasuk di dalam diri, hilang wis sumpeke. Hilang galaunya sudah. Ya. Maka sekali lagi, ini yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Dan boleh hukumnya. Nggak harus al-ikhlas. Ya, nggak harus al-ikhlas. Apa dulu yang biasa surat yang disukai sama orang? Enggak, bukan. Karena hati kita itu senang, condong sama surat itu. Kebanyakan Ar-Rahman. Ya kan? Orang suka dengan surat Ar-Rahman itu. Padahal nggak ngerti artinya apa. Ya kan? Tapi dengar orang baca surat Ar-Rahman itu suka. Banyak kita dapati orang-orang itu kayak gitu. Maka boleh dia mengulang-ulang surat Ar-Rahman itu. Karena dia suka. Dengan hatinya itu, dirinya itu condong dengan surat tersebut. Ini bukan bid'ah. Ya. Kecuali kalau dia memang mengkhususkan surat Ar-Rahman dengan momen-momen tertentu yang memang tidak ada dalilnya dalam rangka ta'abbud. Dalam rangka memang niatnya dia adalah ibadah. Contoh gini. Masjidnya namanya Masjid Ar-Rahman. Maka diwocot terus sampai dari surat Ar-Rahman. Ya. Ketika ditanya, kenapa kok sering baca surat Ar-Rahman? Iya, karena masjidnya ini adalah Masjid Ar-Rahman. Oh, berarti kamu baca surat Ar-Rahman karena menyesuaikan dengan nama masjidnya. Iya, saya khususkan surat Ar-Rahman karena memang masjidnya namanya Ar-Rahman. Lah kok nek diundang ngimami nang masjid Al-Ikhlas misalnya, ya Al-Ikhlas cari deh. Terus nek diundang masjid Al-Kautsar, ya Al-Kautsar. Ngono terus sadano. Ya, maka ini mengkhususkan sesuatu memang dalam rangka ta'abbud. Ya, memang dalam rangka ta'abbud. Kalau tadi dalam rangka tadabbur, beda. Kalau yang pertama tadi bid'ah hukumnya. Kemudian kata beliau, wala ya'uddu dzalika hujranan li ghairihi. Namun perlu diperhatikan, kalau kita mengulang-ulang bacaan bukan berarti kemudian meninggalkan surat-surat yang lain. Aku senang sama Al-Ikhlas karena kandungan isinya itu ya tentang Allah dan aku cinta dengan Allah. Surat Al-Ikhlas isinya tentang Allah. Jadi saya suka membaca surat Al-Ikhlas. Itu cuman buat alasan tok, cek gak ngapalno sing liyane. Enggak. Ya, tetap dia tidak meninggalkan surat-surat yang lain. Tsumma dzakara haditsan wasyahidu minhu qaribun min hadza. Kemudian kata Syekh penulis yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj menyebutkan hadis yang mirip dengan tadi. Kemudian dia mengatakan fahadzal iltizamu min hadas sahabi laisa alaihi nassun tauqifiyun khassun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ini syubhat ya. Komitmen orang ini, sahabat yang satu ini ya untuk membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang terus setiap sholatnya, itu tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya. Wa hadhil qissatu
takhtalifu an sabiqatiha fa imamu Quba kana yabda'u bi qul huwallahu ahad wa amirus sariyah kana yakhtimu biha. Nah, kisah tadi ada perbedaan. Kalau imam Masjid Quba tadi memulai bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Tapi kalau komandan pasukan tadi, Imam Sariyah, Amir Sariyah, mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Wa imamu Quba kana yaf'alu dzalika fi kulli rak'atin. Imam Quba tadi, dia melakukan itu di setiap rakaat. Walam yusarrih bidzalika fi qissati amiris sariyah. Namun pemimpin pasukan tadi tidak terang-terangan atau tidak dijelaskan apakah dia melakukan itu di setiap rakaat atau tidak. Itu perbedaan kedua. Wa imamu Quba sa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kasus Imam Quba itu yang bertanya langsung siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang langsung bertanya kepada dia, "Kenapa kau tidak mengikuti saran dari makmum-makmummu? Apa yang mendorongmu untuk membaca surat Al-Ikhlas itu terus-terusan?" Nabi langsung sing takon. Tapi kalau kasusnya pemimpin pasukan tadi, Nabi menyuruh ya prajurit-prajuritnya untuk tanya sama komandannya. Jadi tidak langsung Nabi yang bertanya. Itu perbedaan ketiga. Perbedaan keempat, wa qala imamu Quba innahu yuhibbuha. Alasan yang dikatakan oleh Imam Masjid Quba tadi yaitu dia mencintai surat Al-Ikhlas. Sedangkan alasan pemimpin pasukan tadi yaitu innaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terkandung sifat Allah. Wa basyaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imam Quba'in bil jannah. Nabi memberitakan kabar gembira, ini perbedaan kelima. Nabi memberitakan memberitakan kabar gembira kepada Imam Masjid Quba dengan surga. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu memasukkan engkau ke surga. Ini kepada Imam Quba. Adapun kepada komandan pasukan, amma amirus sariyah faqad basyarahu bi annallaha yuhibbu. Kalau pemimpin komandan pasukan tadi dikabarkan oleh Nabi SAW, Allah mencintainya. Ya. Ini 5 perbedaan antara 2 riwayat, tapi mengerucut satu. Tujuannya ditunggangi oleh mereka bahwa boleh kita beribadah tanpa dalil dari Nabi SAW. Maka kita bantah, meskipun kayaknya nggak bisa semua ini bantahnya karena berapa halaman ini panjang juga. Bantahan kata beliau, wa kashfu hadhihi syubhah min arba'ati aujuh. Bantahan syubhat ini dari 4 sisi. Al-wajhul awal anna alladhi yuridul wusula ilaihi min hadainil hadithaini huwa annal asla fil ibadat adamut tauqif alal itlaq. Orang yang menggunakan 2 hadis ini, 2 kisah ini, apa yang diinginkan sama dia? Dia ingin mencapai kesimpulan bahwa ibadah itu nggak harus berhenti pada dalil. Nek kate ibadah ojo ngenteni dalil. Kalau mau ibadah jangan nunggu dalil, wis ndang kerjakno. Sahabat itu lihat baca surat Al-Ikhlas, gak ate ngenteni dalil, takon dhisik Nabi ngelakoni apa gak ate, langsung dilakoni maca Al-Ikhlas terus. Syubhat loh ini ya. Wa hadza mukhalifun lil adillah wal athar wal ijma' kama taqaddam. Ini bantahan secara global. Pernyataan tersebut bolehnya beribadah tanpa dalil, langsung angger ibadah, itu adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kesepakatan. Fa idza batalal lazim batalal malzum. Apabila kelaziman itu batil, maka yang dilazimi juga batil otomatis. Itu bantahan secara global. Al-wajhu tsani,
Sisi yang kedua, lam ara fi kalamil ulama minal madhahibil arba'ati wa ghairihim man qala bistihbabi taqassudi qiraati suratil ikhlas kama yuham fi'lu hadaini sahabiyain. Aku tidak melihat ada kalam ulama, ada pendapat ulama dari 4 mazhab atau selain mereka yang mengatakan disunahkannya memaksudkan surat Al-Ikhlas dalam sholat, mengkhususkan membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Ya, aku tidak pernah mendapati ada ulama dari 4 mazhab atau selainnya yang mengatakan disyariatkannya, disunnahkannya kita mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas di setiap sholat, sebagaimana yang disalahpahami dari perbuatan 2 sahabat tadi. Fadalla hadza ala adamil istihbabi qat'an. Maka ini menunjukkan memang itu bukan sebuah hal yang mustahab. Mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu bukan hal yang mustahab, yang disunnahkan. Ya. Makanya tidak diriwayatkan ada sahabat lain yang melakukan. Ayo, tak tantang. Ada nggak sahabat lain yang niru? Hah? Nggak ada. Tidak ada sahabat lain yang meniru perbuatan ini. Padahal kalau dilihat janjinya Nabi luar biasa. Yaitu Nabi memberikan pahala, Nabi menjanjikan surga. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada sahabat yang meniru-niru. Berarti menunjukkan memang itu tidak disyariatkan. Orang itu mendapatkan predikat demikian karena cintanya kepada Allah dan karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas. Paham ya maksudnya ya? Ya. Li'annahu la yasihhu lana an nakhruja an aqwali ahlil ilmi ila afhamina. Karena kaedahnya kita itu nggak boleh keluar dari pendapat para ulama-ulama kemudian kita berpendapat dengan pemahaman kita. Sopo awak dewe. Nah, apalagi penulis ini Abdul Ilah Al-Arfaj ini, dia bukan ulama. Ya, dia bukan seorang ahli ilmu, namun lancang berbicara tentang ilmu agama. Sedangkan pendapat-pendapat ulama yang tidak ada satupun seperti pendapatnya dia ditolak semuanya. Dia berlandaskan dengan pemahaman dia sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya, setelah dijelaskan baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Artinya dia milih jalan dewe selain jalannya para ulama-ulama kaum muslimin. Maka nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia kemana dia berpaling. Artinya kami biarkan dia tersesat, kata Allah. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Fahal yumkin an yadfarul katib ghairul mutakhassis fi ulumi syariah bihaqqin jahilahu al ulama'u qablahu. Apakah mungkin penulis kitab ini, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, yang bukan orang yang mendalami ilmu syariat, nggak pernah belajar ilmu agama, bukan seorang pakar dalam bidang syariat, ya, apakah mungkin dia yang lebih unggul, dia yang di atas kebenaran, sedangkan para ulama-ulama sebelumnya jahil atas apa yang dia ketahui? Fahada yatabayyanu anna as-sahabiyain lam yaf'alahu ala wajhi ta'abbud. Maka dari sini telah nampak bahwa 2 orang sahabat tadi, yaitu imam Masjid Quba dan pemimpin pasukan tadi,
mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas bukan dalam rangka mengkhususkan surat Al-Ikhlas ibadah. Maksudnya gini, mengkhususkan dalam rangka ibadah. Contoh sedekah Jumat. Nah, ini kita baca dulu aja. Wa illa laqarrara ahlul ilmi istihbabal qiraati lidzatiha. Seandainya memang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu memang khusus dibaca dalam rangka ibadah, memang surat Al-Ikhlasnya itu yang dijadikan tujuan, maka tentu para ulama akan mencantumkan, akan menyatakan disunnahkannya membaca surat Al-Ikhlas secara dzatnya. Wa ala wajhit taqayyud, dan harus diikat dengan ketentuan-ketentuan. Falamma lam yuqarriru dzalik falaisa lana an nakhruja an afhamihim ila hadzal fahmil muhdats. Fabihadza yatabayyan annahu laisa lil katib hujjah fi hadainil haditsaini ala da'wahu. Maka ketika para ulama tidak menetapkan disunnahkannya membaca surat Al-Fatihah Al-Ikhlas diulang-ulang, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh keluar dari pemahaman para ulama menuju pemahaman yang bid'ah ini. Maka dari sini nampak bahwa penulis kitab ini tidak memiliki hujjah untuk membangun argumentasinya dengan dua hadis tadi. Maksudnya gini, dua sahabat tadi itu membaca surat Al-Fatihah Al-Ikhlas bukan karena dari sisi ta'abbud, bukan dari sisi zatnya surat Al-Fatihah Al-Ikhlasnya itu, bukan. Ya. Tapi dari sisi kandungan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itulah yang menjadikan para sahabat itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas itu. Saya contohkan gini. Sedekah Jumat. Kalau ada orang misalnya dia itu oleh duit dino Jumat. Ngerti ya? Dia itu dapat uangnya hari Jumat. Jadi saben Jumat cair duit. Maka di hari Jumat itulah dia sedekah. Jumat depan cair lagi. Maka dia sedekah lagi di hari Jumat. Maka orang luar ngelihat dia itu setiap Jumat apa? Sedekah. Perhatikan kasus ini. Dia setiap Jumat sedekah. Karena memang cairnya hari apa? Jumat. Orang kedua, dia sedekah hari Jumat karena keyakinannya bahwa sedekah di hari Jumat lebih afdol daripada hari Kamis, daripada hari Rebu, daripada hari Sabtu. Dia wis duwe duit dino Kamis itu. Dino Rebu yang duwe duit dia. Tapi gak disedekahno. Ngenteni kapan? Ngenteni Jumat. Nah, dua orang ini sama-sama sedekah hari apa? Jumat. Tapi yang satu, yang terakhir tadi, itu ala wajhi ta'abbud. Dia melakukannya karena meyakini bahwa hari Jumat itu adalah hari yang afdol untuk bersedekah, mengkhususkan sedekah di hari Jumat tersebut. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah yang dikerjakan di hari Jumat pahalanya berlipat. Tidak ada dalil akan hal tersebut. Ya, maka dia menyengaja sedekah hari Jumat itu. Sedangkan yang pertama, dia sedekah di hari Jumat, setiap Jumat dia sedekah. Tapi dorongannya adalah karena memang caire dino Jumat duit ya apa maneh nek wingi dino Kamis ya dino Kamis saya sedekahnya gitu. Ada orang tetangganya kelaparan dino Kamis durung mangan. Enteni meneh yo. Ya, kenapa? Meneh pahalane luwih gede. Ya, enggak. Nah, sama juga mereka mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas bukan dari sisi zatnya Al-Ikhlas itu, enggak. Karena mereka tahu enggak ada keutamaan mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas tersebut secara zatnya. Tapi dia ulang-ulang itu karena saking cintanya dia terhadap surat Al-Ikhlas itu. Paham jamaah ya bedanya ya?
Insya Allah kalau kita baca lagi penjelasan beliau akan semakin nampak bagi kita. Apalagi di sini beliau mengutip ucapan para ulama-ulama yang lain. Ya, memang tidak ada ulama yang menjadikan kisah ini sebagai dalil bolehnya kita ngarang-ngarang ibadah tanpa dalil. Nggak ada. Ya, padahal ulama-ulama tahu hadis ini. Bukan orang ini tok yang pertama kali membaca, menemukan hadis ini. Tidak. Ulama dari zaman ke zaman tahu tentang hadis ini, namun tidak ada di antara mereka yang membangun pemahaman dari hadis ini bahwa boleh seseorang melakukan ibadah tanpa dalil. Kita baca satu paragraf lagi, ini penting. Waqad asyara li hadza Ibnul Munir faja'ala dafi' mailun nafs la amran ta'abbudiyan. Ibnul Munir menjadikan alasan motif orang tadi mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas karena kecondongan hatinya. Ya, bukan karena zatnya surat Al-Ikhlas itu, bukan. Tapi karena kecondongan hatinya terhadap surat Al-Ikhlas. Wa qad taqaddama anna dafi' idza lam yakun ta'abbudiyan fala yumna. Dan sudah kita sampaikan di muqaddimah, ketika motivasinya itu bukan dalam rangka ibadah, maka tidak terlarang seseorang untuk melakukannya. Tapi kalau motivasinya itu memang dalam rangka ibadah, ya, kenapa kau mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas? Iya, surat Al-Ikhlas inilah yang paling afdol di antara surat yang lain. Dan saya meyakini bahwasanya surat Al-Ikhlas itu paling afdol kalau dibaca di awal sholat. Ya, sebelum kita selesai baca surat Al-Ikhlas, selesai baca surat Al-Fatihah, waladhdallin amin, itu yang paling afdol memang baca surat Al-Ikhlas. Loh, mana dalilnya? Nggak ada. Tapi rasa-rasanya memang itu yang paling afdol. Nah, ini baru apa? Bid'ah. Tapi kalau seorang suka hanya karena alasan suka, dia nggak meyakini bahwasanya surat ini memang di afdolnya baca di awal waktu ini, di rakaat sekian, bacanya di waktu ini, nggak ada. Dia nggak punya keyakinan seperti itu. Dia cuma suka, hatinya itu condong suka kepada surat Al-Ikhlas tadi. Saya kasih contoh lain. Antum makan misalnya, ya, antum nggak mau makan, antum makan aja, makan ayam goreng, ya, makan ayam goreng. Kenapa antum tiap hari makan ayam goreng? Karena memang suka, ya, saya suka sama ayam goreng. Kecondongan hati saya itu memang sukanya sama ayam goreng. Maka ini hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau dia makan ayam goreng tiap hari, ta'abbud dalam rangka ibadah. Kenapa kok makan ayam goreng? Iya, saya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ayam goreng ini. Saya mengulang-ulang makan ayam goreng ini karena saya yakin ayam goreng ini mendekatkan saya kepada Allah. Gorengan bisa wong itu, kepreken bisa iso kayak gitu. Paham ya? Dua-duanya sama-sama suka makan ayam goreng, tapi yang satu karena kecondongan hatinya, sedangkan yang satu karena ibadah. Ya, karena alasan motivasi ibadah. La siyama wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu. Apalagi Nabi menjawab kepada panglima pasukan tadi, komandan pasukan tadi, bahwa sesungguhnya Allah mencintainya. Laisa sarihan li ajli qiraati suratil Ikhlas. Wa inna ma yahtamilu annahu li mahabbatihi sifatar rahman. Ya, maka di sini nampak ya bahwa orang itu mendapatkan cinta dari Allah bukan cuma sekedar karena mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas. Orang itu dapat predikat dicintai oleh Allah karena kecintaannya kepada Allah. Tuh. Ngerti tidak maksudnya? Jadi bukan cuma sekedar karena mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas tadi. Kama qala Ibnu Daqiqil Aid was Safarini.
Sebagaimana ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq dan juga As-Safarini, wa yahtamiluhu kalamu Ibnul Munir wa sayati naqluhu. Wa dunaka kalamu ahli al-ilm al-mutawafiq ala adam istihbabi taqassudi qiraati suratil Ikhlas fi kulli raq'atin wa salatin. Lidha wajjahu fi'las sahabiyain bitaujihatin mukhtalifatin tattafiqu ala adam istihbabi taqassudi qiraati suratil Ikhlas fi kulli raq'atin wa salatin. Kata beliau, di hadapanmu ada ucapan para ulama, ya, yang mereka saling mencocoki bahwa tidak ada sunnah, ya, membaca surat Al-Ikhlas secara khusus. Tujuannya memang baca surat Al-Ikhlas secara khusus di setiap sholat dan di setiap rakaat. Oleh karenanya para ulama mengarahkan perbuatan dua sahabat tadi, yaitu Imam Masjid Quba dan Panglima Pasukan, diarahkan kepada arah-arah yang berbeda-beda, yang semuanya mengerucut kepada kesimpulan bahwasanya tidak ada sunnah yang mengkhususkan mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas secara khusus. Surat Al-Ikhlasnya yang dituju, nggak ada. Ya, pasti motivasinya itu karena tadi kecintaan terhadap Allah. Karena surat Al-Ikhlas kandungannya itu isinya tentang Allah dan seterusnya. Nah, orang baca surat Al-Ikhlas, mu'alaf misalnya. Ada orang baru masuk Islam. Kemudian dia baca surat Al-Ikhlas. Setiap sholat dia baca surat Al-Ikhlas. Alasannya apa? Bukan karena zatnya Al-Ikhlas itu. Tapi alasannya karena nggak ada yang ngapung dia mu'alaf kok. Saya hafalnya cuma surat Al-Ikhlas. Loh iya dah, lo kan ya saya ayat sedih norong di nongol bu Islam. Mosok ngongkon Al-Baqarah. Saya hafalnya cuma Al-Ikhlas. Itu diulang-ulang surat Al-Ikhlas sama dia. Maka apakah ini bid'ah? Tidak. Ya. Nah, ada orang yang sudah hafal Al-Quran, dia membaca surat Al-Ikhlas terus karena memang dia meyakini ada sesuatu dalam surat Al-Ikhlas ini. Ya, ada sesuatu yang kalau diulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka bisa mendatangkan ini, bisa mendatangkan ini. Ini yang bid'ah. Ngerti jamaah? Ini yang bid'ah. Jadi jangan terkecoh dengan mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Masa ngulang-ulang Al-Ikhlas saja dosa? Nggak dosa. Apa dulu motivasinya? Kalau motivasimu aneh-aneh, ngulang-ngulang bacaan surat Al-Ikhlas karena biar ini, kan dhisik zaman cilik nih lho. Suka baca surat jin, cek apa? Cek ketok jin. Dhisik cilik ngono akeh arek-arek ayo. Maca surat jin. Ambek anu dhisik, alise dikongkon motong. Ya, kok iso ketok jin. Mari maca surat jin delok koncone. Oh iki jine. Ya. Bahkan ada orang yang sampai dia ini diruqyah, ya, banyak syaitan jin yang bersarang di dalam dirinya karena dia mengamal baca Al-Quran tapi dengan tujuan yang salah. Ya, baca Al-Quran untuk memikat wanita. Iya, kan dukun-dukun itu gitu mainnya. Jadi supaya kau bisa menarik hati wanita itu, maka baca surat ini, baca ayat ini, baca. Tapi ketika tujuannya salah, justru malah jin yang mengganggu dirinya. Harusnya Al-Quran itu mengusir jin, malah ini jin yang datang. Semuanya itu disebabkan karena apa? Tujuan yang salah, niat yang salah. Ayatnya sama dibaca, ya, bacaannya sama ayatnya, tapi tujuannya itu apa? Ini yang menentukan orang tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, betul. Ya, kalau motivasinya sama, iya. Ya, nanti dijelaskan sama beliau. Karena memang secara asal ini tidak ada syariatnya dari Nabi. Ya, para sahabat bisa jadi motivasi mereka berbeda-beda. Ada yang mungkin bacanya bukan Al-Ikhlas, tapi bacanya surat yang lain. Ya, bisa jadi. Ya, karena memang tidak ada syariat khusus mengulang-ulang bacaan
surat Al-Ikhlas. Makanya Nabi membenarkan makmum tadi. Ya kan? Makanya Nabi membenarkan makmum tadi dengan mengatakan kepada sang imam, "Opo kon gak nuruti makmummu?" Ya, harusnya sejak awal kalau memang ini adalah sebuah hal yang baik, justru makmumnya yang diseneni. "Oh niku gak ero. Ini boleh bid'ah hasanah." Ndak. Dari sini tahu bahwa pemahaman para sahabat mengatakan bahwa hal tersebut memang tidak disyariatkan. Dan mereka itu aneh, merasa aneh kalau ada sesuatu yang baru. Makanya ditanyakan kepada Nabi dulu. Nabi pun juga menegur dia tadi. "Kenapa kau nggak mengikuti para sahabatmu, para makmummu?" Baru kemudian Nabi bertanya, "Apa motivasimu mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas tadi?" Tapi karena motivasinya itu adalah kecintaannya terhadap Allah, maka sama Nabi SAW tidak disalahkan. Ya, karena motivasinya bukan merasa meyakini surat Al-Ikhlas ini ada sesuatu di dalamnya yang kalau dibaca berulang-ulang sekian kali maka akan mendapatkan ini, maka akan begini. Enggak. Maka dibenarkan sama Nabi SAW. Ya. Maka kalau kita mengamalkan hal yang serupa, kita cinta dengan suatu ayat, ya, dan kita ulang-ulang ayat tersebut, ya, maka itu kalau dalam sisi tadabbur kita akan mendapatkan apa yang ada di dalam ayat tersebut berupa pemahaman yang benar dari ayat tadi, dan juga kalau itu berkaitan dengan Allah maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau itu berkaitan dengan surga, nanti disampaikan di poin yang kelima, Nabi itu ketika membaca ayat yang di dalamnya ada surga, maka Nabi berhenti dan Nabi merenung, memohon kepada Allah agar Nabi dimasukkan ke dalam surga. Ketika berhenti di ayat yang tentang neraka, Nabi terdiam merenung dan ingin dan berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Ya. Maka demikian juga kita kalau membaca ayat ada tentang surga, kita ulang lagi. Misalnya surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Wala taj'alna ma'al qaumidz zalimin." Ya Allah, jangan kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim di neraka. Nah, ayat ini betul-betul antum harapkan, antum betul-betul pingin supaya menjadi bagian dari ayat ini, maka antum ulang-ulang terus. Ya, wala taj'alna ma'al qaumidz zalimin, wala taj'alna ma'al qaumidz zalimin, wala taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Apa motivasinya? Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Boleh mengulang-ulang. Ya, bukan terus akhirnya menjadi sunnah. Ya, akhirnya diijazahkan kepada muridnya. Nah, diijazahkan kepada muridnya. Rasanya kalau pingin ya selamat dari api neraka, maka baca doa ini. Ya, setiap sholat ulang-ulangi terus doa ini. Nggak ada. Ya, kapan kita merasa bahwa ayat ini betul-betul menancap dalam diri kita, maka kita memohon kepada Allah dengan ayat tersebut. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Nah, ya, motivasinya apa? Ya, kalau dia memang mencintai surat tersebut ya nggak masalah. Ya, tapi kalau memang di situ ada maksud tujuannya memang surat Al-Ikhlas, maksudnya tujuan surat Al-Ikhlas itu dia meyakini dengan surat Al-Ikhlas itu ada hal-hal lain secara zatnya dia membaca surat Al-Ikhlas, bukan karena kecintaan terhadap kandungan surat Al-Ikhlasnya, maka jatuhnya bid'ah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita dari zahir ngelihat sama perbuatannya, mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Tapi motivasinya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, kayak yang tadi kita sampaikan, ada orang sama-sama makan ayam goreng, tapi yang satu dihukumi mubah, yang satu bahkan dihukumi bid'ah. Ya, padahal ayamnya sama. Sing siji dada, yang satu paha. Podo ayamnya siji. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.